wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk berkumpul, bersilaturahim, bertatap wajah dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal kebaikan kita pada malam ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Baik, kita masuk ke materi Ma'rifatuddin. Jelas ya, kita bahas bahwa ad-din itu ada dua. Ada dinullah ya, dan dinun nas. Nah, dari beberapa pendalaman ayat-ayat Quran, kita juga mendapati bahwa ternyata dinullah itu hanya satu, Islam. Lalu bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi? Dinullah bukan itu kira-kira. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan ini ya, bukan saling ini, tapi ini kita mencoba mendalami, dan bisa jadi apa yang kita pahamkan ataupun yang kita ambil dulu itu sebuah koreksi. Lalu bagaimana dengan tadi ya? Ini hari ini kita anggap Nasrani dan Yahudi kita belum masukkan kemana gitu ya. Ini kan ada memiliki namanya kitab Injil. Ini yang punya kitab Taurat ya. Nah, kita coba buka di dalam surah Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wa Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kira-kira kalau lihat ayat ini, bagaimana ya pemahaman kita tentang ini? Apakah Nasrani dan Yahudi masuk dinullah? Kemudian kita bandingkan dengan surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka sebenarnya dinullah adalah Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati. Ayat berapa tuh? Ali Imran 85. 385 ya. Nah, dari beberapa kajian sejarah juga nanti kita akan dapati bahwa memang dinullah itu hanya satu, atau yang dianggap sebagai agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Ini bisa kita pahami bahwa Allah adalah zat yang satu, dia juga pasti menurunkan agama yang satu. Nah, lalu bagaimana dengan umat-umat yang terdahulu? Mereka sebenarnya Muslim pada saatnya. Maka kita akan dapati nabi-nabi itu mengaku ataupun memproklamirkan dirinya sebagai Muslim. Nah, dari sini kita memberikan atau punya satu garis yang lurus apabila kita memahamkan tentang dinul Islam, ya, dan din itu hanya satu,
ini sebenarnya pemahaman kita ataupun ma'rifatul din itu intinya mengajarkan seluruh umat manusia untuk bersatu dalam satu sistem. Di mana kita pahami ad-din tidak hanya agama, tapi ad-din adalah undang-undang ya. Ad-din ini undang-undang. Surah 12 ayat 76. Kemudian ad-din juga bermakna hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat yang ketiga ya. Kemudian juga di dalam surah 16 ayat 52. Dan makna-makna yang lain. Yang kesimpulannya adalah bahwa ad-din tidak hanya dimaknai sebagai agama yang merupakan tata aturan bagaimana manusia secara vertikal berhubungan dengan Allah, tetapi juga ad-din dengan makna yang lebih luas, dia adalah sistem hidup, minhajul hayat bagi seorang muslim yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Dan ternyata itu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Islam yang sampai kepada Rasulullah SAW adalah Islam ataupun dinul Islam yang sempurna, yang telah menyempurnakan syariat agama-agama sebelumnya. Maka dengan mempelajari al-Islam hari ini, Allah kita sudah melaksanakan apa yang dulu para nabi dan umat-umat terdahulu dilaksanakan. Bagaimana haji disempurnakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkurban disempurnakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat juga disempurnakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi ciri khas Islam yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin hari ini adalah sesuatu yang merupakan ajaran kesempurnaan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan kaumnya sampai yaumil akhir. Nah, maka dinul Islam, mempelajari dinul Islam adalah mempelajari karakter dari al-Islam, yaitu kesempurnaan. Nah, kemudian kemarin sekilas diberikan pemahaman bahwa dinul Islam di dalamnya ada martabat, level gitu ya. Martabatnya itu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Repetitif. Di bawahnya marotib ada al-Arkan, rukun. Maka di dalamnya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ihsan ada 2. Benar ya, gitu ya. Nah, maka nanti pembahasan dinul Islam nggak jauh daripada ini. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ini Islam yang kemudian di dalam pembahasan ini ada penambahan yang harus kita kombinasikan ketika para salaf itu melihat aspek-aspek Islam itu hanya ada 2. Pertama adalah al-istislam, yang kedua al-inqiyad. Al-istislam itu artinya kepasrahan, ya. Kemudian al-inqiyad bermakna ketundukan. Sehingga Muhammad At-Tamimi itu memberikan definisi yang bisa kita jadi rujukan bahwa Islam itu adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu
minasyirki wa ahli. Misalnya yang memberikan definisi ini sih Iwan Salafi ya. Dan memang rujukannya dari al-usul as-salasah. Atau ada juga di kitab yang semakna dengan ini, al-wajibat al-mutahakkimat ala kulli muslimin wa muslimat. Itu juga sama Indonesia ini. Nah, sementara kalau di sini makna Islam itu ada beberapa persamaan sih sebenarnya. Jadi makna Islam kita pakai dua pendekatan ya. Yang pertama tadi al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian yang kedua wal inqiyad lahu bil ta'ah. Kemudian yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah al-istislam. Ini pasrah. Kepasrahan yang total kepada Allah bitauhid dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'at. Ketundukan kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa ahli, dan pelakunya. Ya. Yang tadi al-islamu, jadi makna Islam ini harus memiliki 3 unsur atau harus mengikuti 3 unsur. Pasrah al-istislam lillahi bitauhid. Tulisannya jangan ditiru tuh. Ya, terlalu bagus ini bacanya. Kemudian yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Menulisnya susah ini. Nanti dikasih itu ya, materinya, insyaallah. Gitu ya. Oh, ini dengerin dulu aja. Nah, ini ininya dulu. Nah, bedanya pasrah dan tunduk apa kira-kira? Menerima qadarullah. Pasrah itu berusaha dulu ya. Jadi kalau ini adalah amalan hati, ini tiqodiyah, keyakinan, maka digantikan dengan at-tauhid. Tapi kalau tunduk ini sudah amaliyah, pelaksanaan, maka digantikan dengan taat. Ya, begitu tuh bedanya. Jadi dua-duanya harus terwujud, dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan juga dari yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Maka nanti kita akan dapati di dalam kita nanti buka di dalam surah 37 ayat 103. Ini nih. Nah, Iwan bin Abdullah, contoh yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail ini menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita mendefinisikan Islam. Kenapa dia mampu mengorbankan? Jadi artinya Ismail mau disembelih dan Ibrahim juga tega akan menyembelih, ya. Yang tadi adalah merupakan wujud amal. Itu ternyata diawali oleh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Jadi keyakinannya
kepada Allah itu sudah sangat top, gitu ya. Nah, sehingga keyakinan itulah yang menumbuhkan ketaatan. Apapun perintah dari Allah, karena ini diyakini dengan keyakinan yang benar, maka dilaksanakan. Falamma aslama, maka ketika mereka sudah berserah diri. Nah, di situ makna Islam bermakna berserah diri. Yang tentunya kepasrahan itu ditindaklanjuti dengan amaliyah. Nah, kemudian kenapa ini harus menjadi pelengkap bagi dua hal ini? Kita bisa buka di dalam surah 6 ayat 79. Ini wajah sama Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, maka Allah, kalau kita menjadi seorang muslim hanya membekali dua pemahaman keislaman itu hanya ini, tanpa dengan ini tidak berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya, sepertinya belum pas keislaman kita itu. Ya. Sehingga apa artinya? Mau tidak mau, kita harus berupaya menyempurnakan keislaman kita dalam apa ya? Sistem yang bisa mewujudkan itu semua. Maka berpecah belah, kemudian memisahkan aspek ubudiyah dengan aspek sosial, itu adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Nah, maka seorang muslim itu tidak bisa berlepas diri dari sistem Islamnya. Sekarang kan banyak yang pokoknya saya ibadahnya, yang penting ibadah saya nyaman, semua terpenuhi dengan lengkap, syarat hukumnya lengkap. Dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam sistem yang jahil. Ini terpenuhi nggak ya ini? Baro'ah dari sistem yang jahil dan orang-orang yang mengusung sistemnya. Ternyata itu tidak, belum lengkap keislamannya. Maka dari sisi makna saja keislamannya masih belum lengkap. Nah, ini kalau kita melihat makna Islam dari ini nih, dari al-usul as-salasah. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari ini yang Rasmul Bayan, dan memang saling melengkapi. Bisa baca nih yang Islam wajah, menundukkan wajah, jangan. Islam ya betul. Ya. Nah itu. Islamul wajhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk berkumpul, bersilaturahim, bertatap wajah dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal kebaikan kita pada malam ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sebelum kepada materi yang nanti akan sama-sama kita bahas, ada yang memang masih belum terpecahkan ya dari proses tarbiyah yang apabila kita bandingkan bagaimana orang-orang terdahulu mentarbiyah dirinya sehingga menjadi orang-orang yang kuat dengan kita hari ini, tentunya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Menelaah materi taklim yang kemarin terbit dan saya terima dari Daulah Timur, ini saya teringat beberapa referensi yang tentunya mungkin nanti bisa sama-sama kita pelajari, yang dari referensi-referensi itu saling menguatkan.
Jadi memang saya sendiri juga tidak mendapatkan bekal untuk menguraikan materi taklim panduan pusat seperti apa yang diharapkan oleh pengarangnya dan penyusunnya. Akan tetapi dari beberapa materi yang pernah didapatkan, mudah-mudahan ada jalan ataupun benang merah yang sama. Nah, dari setengah halaman atau setengah buku yang dipelajari, itu ternyata akhirnya saya ingat ada yang namanya buku Rosmul Bayan. Pernah ada yang ini nggak? Rosmul Bayan. Rosmul Bayan itu tipis, tapi sekarang sudah ada sarahnya. Sarah Rosmul Bayan. Buku ini halamannya ada sekitar 294, tapi pokoknya hanya 4 panduan. Mengenal syahadat, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, dan ma'rifatul insan. Ini segini nih. Jadi mengenal syahadat atau memaknai syahadat, makna la ilaha illallah, ma'rifatullah, ma'rifatul din, ma'rifatul rasul, ma'rifatul insan, ini segini. Kemudian masih ada 3 lagi. Dan ini merupakan paket. Jadi kalau paket tarbiyah ini dasar ini, segini nih. Jadi yang pertama ini Sarah Rosmul Bayan, Sarah Rosmul Bayan tarbiyah. Kemudian Sarah Arkanul Bai'ah. Jadi ternyata yang Allah, bai'ah yang merupakan sesuatu yang sering kita ucapkan, itu ternyata perlu kita dalami dan kita perlu kuatkan dengan memahami unsur-unsur yang nanti akan menguatkan bai'ah. Di dalamnya seperti al-fahmu, pemahaman terhadap bai'ah. Itu ternyata pendalaman materinya cukup dalam. Sehingga bagaimana bai'ah itu mengakar. Ternyata ada ilmunya itu. Dan di sini ada 10 pilar bagaimana kita memahamkan bai'at sehingga itu mendarah daging dalam diri kita. Waktu tahun 93 itu saya pernah ikut Riko tarbiyah itu. Ada beberapa materi itu yang memang dirahasiakan, dia hanya diberikan kepada orang terpilih. Namun hari ini insya Allah materinya terbuka, dan mungkin ini yang merupakan hari ini yang terbuka ini. Karena bai'ah waktu itu tidak ditujukan kepada khalifah, walaupun sebenarnya bai'ah yang dimaksud adalah ditujukan kepada seorang khalifah. Karena waktu itu belum ada. Dan itu sesuatu yang tabu diceritakan. Nah, ini sudah terbuka. Ada 10 pilar bagaimana kita memahamkan bai'ah. Kemudian dari pemahaman dasar kita terhadap materi dasar Islam, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, ya. Kemudian ditambah dengan pembekalan kita terhadap pendalaman bai'at, maka sejatinya seorang muslim harus punya 10 karakter. Ada syarat 10 muwasafat, 10 karakter seorang muslim. Jadi seperti dulu kan kita pernah dengar ya, salimul aqidah, shahihul ibadah, yang kayak gitu ya. Nah, 10 karakter tuh harus benar-benar kita pahamkan. Dan itu bukunya lengkap gitu. Jadi 10 karakter yang harus dipahamkan atau dipahami oleh seorang muslim agar dia itu menjadi muslim yang tangguh. Nah, kalau yang ini sebenarnya ada khusus. Syarah Usul Isrin ada 20 prinsip dasar yang ditanamkan oleh Hasan Al-Banna yang mungkin nanti kita bisa kombinasikan dengan kita. Karena kalau di sini Islam adalah negara. Tapi prinsip-prinsip yang lain insya Allah kuat, sama begitu ya. Cuma beberapa hal yang perlu kita komunikasikan dengan kita adalah di beberapa prinsip yang merupakan fondasi. Nah, buku ini menjadi dasar kalau kita melihat Islam dari sisi ataupun dari aspek tarbiyah. Nah, kalau kita merujuk kepada bagaimana para ulama salaf menguraikan Islam yang didasari oleh 3 pilar tadi ya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini ada al-usul as-salasah atau as-salasatul usul. Ini majmu' syuruh. Jadi sarah dari 4 ulama besar. Ini hampir
eh, 536 halaman, gundul semua. Subhanallah. Dan ini ternyata memang mempelajari dan membuka buku-bukunya, subhanallah. Ingat beberapa kajian-kajian yang dulu pernah didapatkan. Kemudian yang paling menarik dalam buku-buku ini adalah bahwa buku ini diawali dengan bagan. Bagan itu artinya alur logika berpikir bagaimana kita memahami Islam. Kalau kita sering dengar ataupun sering melihat videonya Ustaz Adi Hidayat itu begitu tuh mekanismenya, sistematikanya. Jadi apabila ingin menguraikan sesuatu dimulai dari definisi. Definisi ini di dalam Quran ayat berapa yang terkait. Kemudian dalam hadis siapa, nomor berapa yang terkait dengan materi ini, baru diuraikan materi. Nah, penguraian materi ini yang nanti akan menjadikan seseorang itu keluasan berpikirnya semakin bertambah. Nah, jadi ini pengantar. Kemudian manajemen dakwahnya ada kapital selekta dakwah itu 4 jilid juga. Jadi ternyata memang mau tidak mau ya, sebagai murabi, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah yang saling menguatkan, mau nggak mau harus memang banyak baca. Ya, benar. Dan Iwan Fitrullah, apa yang hari ini disajikan itu mungkin baru 1/4 panduan sederhananya dari yang buku yang kemarin diterima Amir Wilayah itu. Kan kita mengenal Ma'rifatuddin di awal, ya. Kemudian di sini kita belum belajar Sirah Nabawiyah, ya. Kemudian Sabilillah dan Sabilil Tauhid nggak diurai di sini. Kemudian Al-Amwal fil Islam juga tidak diurai. Itu ya. Kemudian Al-Furqan tidak diurai, Al-Wala wal Bara juga tidak diurai. Artinya apa? Al-Wala wal Bara mungkin segini juga bukunya. Bahkan lebih tebal, mungkin seperti ini. Seperti ini ya. Al-Wala wal Bara segini. Al-Amal fil Islam apabila dikupas juga bukunya tebal. Ya, kemudian belum lagi hal-hal yang memang materi khusus, kehalifan Islam itu mungkin khusus. Belum di dalamnya juga ada jamaah imamah bai'ah juga memang khusus. Kita akan sajikan bagaimana konsep jamaah imamah bai'ah ini juga cocok ataupun disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian iman hijrah jihad juga belum. Nah, artinya apa? 1/4 panduan dasar itu seperti ini rujukannya kalau kita ingin kuat, gitu ya. Nah, maka silakan untuk bayangkan seberapa waktu yang harus kita pergunakan untuk membaca. Jadi kalau ceritanya seorang profesor yang sudah pinter itu sehari habis 3 jilid bacanya. Saya bisa baca tapi nggak nempel. Ya, itu yang sudah pinter, itu 3 jilid. Banyak yang langsung 3 jilid. Maka dia pustakannya banyak. Nah, maka mungkin inilah ibrah dari satu ayat yang sering kita dengar. Qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Rabbmu yang menciptakan. Karena ternyata apa yang diuraikan oleh para muassis dakwah yang mengarang buku ini juga tidak lain adalah mereka yang mencoba menjelaskan apa yang dia tangkap dari apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka Alhamdulillah ini sebagai gambaran awal tentang materi tarbiyah yang saya sedang menggodok bagaimana ini bisa nanti ditularkan ke seluruh wilayah di Daulah Jawa, yang mudah-mudahan juga mungkin nanti perlu masukan ya dari teman-teman sekalian agar bagaimana mengkomunikasikan bahasa yang tepat kepada para mat'u yang tentunya memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda, tetapi harus kita selami pemahamannya agar mereka juga punya pemahaman yang sama dengan kita. Karena hanya itulah yang menjadi tujuan kita apabila kita ingin sukses di dalam berdakwah, di mana antara mat'u dan yang antara murabi dan yang diajak
ataupun ada murabi dan mutarabi ini pemahaman yang sama. Sehingga nantinya bukan berarti seorang murabi itu yang paling pandai, dia hanya punya waktu lebih awal mempelajarinya. Jadi murabi dan mutarabi itu hanya berbeda di sisi waktu. Dia tahu lebih dahulu. Pada prakteknya nanti pemahaman ataupun pengamalan ilmu itu dipahami ataupun bisa kita lihat dari seberapa sungguh-sungguh dia mengejar ketertinggalannya karena waktu yang dia miliki. Baik, kita masuk ke materi Ma'rifatuddin. Jelas ya, kita bahas bahwa ad-din itu ada dua. Ada dinullah ya, dan dinun nas. Nah, dari beberapa pendalaman ayat-ayat Quran, kita juga mendapati bahwa ternyata dinullah itu hanya satu, Islam. Lalu bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi? Dinullah bukan itu kira-kira. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan ini ya, bukan saling ini, tapi ini kita mencoba mendalami, dan bisa jadi apa yang kita pahamkan ataupun yang kita ambil dulu itu sebuah koreksi. Lalu bagaimana dengan tadi ya? Ini hari ini kita anggap Nasrani dan Yahudi kita belum masukkan kemana gitu ya. Ini kan ada memiliki namanya kitab Injil. Ini yang punya kitab Taurat ya. Nah, kita coba buka di dalam surah Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kira-kira kalau lihat ayat ini, bagaimana ya pemahaman kita tentang ini? Apakah Nasrani dan Yahudi masuk dinullah? Kemudian kita bandingkan dengan surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka sebenarnya dinullah adalah Islam. Kemudian fama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati. Ayat berapa tuh? Ali Imran 85. 385 ya. Nah, dari beberapa kajian sejarah juga nanti kita akan dapati bahwa memang dinullah itu hanya satu, atau yang dianggap sebagai agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Ini bisa kita pahami bahwa Allah adalah zat yang satu, dia juga pasti menurunkan agama yang satu.
Nah, lalu bagaimana dengan umat-umat yang terdahulu? Mereka sebenarnya muslim pada saatnya. Maka kita akan dapati nabi-nabi itu mengaku ataupun memproklamirkan dirinya sebagai muslim. Nah, dari sini kita memberikan atau punya satu garis yang lurus apabila kita memahamkan tentang dinul Islam, ya, dan din itu hanya satu. Ini sebenarnya pemahaman kita ataupun ma'rifatul din itu intinya mengajarkan seluruh umat manusia untuk bersatu dalam satu sistem. Di mana kita pahami ad-din tidak hanya agama, tapi ad-din adalah undang-undang, ya. Ad-din ini undang-undang. Surah 12 ayat 76. Kemudian ad-din juga bermakna hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, ya. Lumit di dalam surah 16 ayat 52 dan makna-makna yang lain. Yang kesimpulannya adalah bahwa ad-din tidak hanya dimaknai sebagai agama yang merupakan tata aturan bagaimana manusia secara vertikal berhubungan dengan Allah, tetapi juga ad-din dengan makna yang lebih luas, dia adalah sistem hidup, minhajul hayat bagi seorang muslim yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Dan ternyata itu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Islam yang sampai kepada Rasulullah SAW adalah Islam ataupun dinul Islam yang sempurna, yang telah menyempurnakan syariat agama-agama sebelumnya. Maka dengan mempelajari al-Islam hari ini, insya Allah kita sudah melaksanakan apa yang dulu para nabi dan umat-umat terdahulu dilaksanakan. Bagaimana haji disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkurban disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat juga disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi ciri khas Islam yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin hari ini adalah sesuatu yang merupakan ajaran kesempurnaan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan kaumnya sampai yaumil akhir. Nah, maka dinul Islam, mempelajari dinul Islam adalah mempelajari karakter dari al-Islam, yaitu kesempurnaan. Nah, kemudian kemarin sekilas diberikan pemahaman bahwa dinul Islam di dalamnya ada martabat, level, gitu ya. Martabatnya itu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Di bawahnya marotib ada al-Arkan, rukun. Maka di dalamnya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ihsan ada 2. Benar ya, gitu ya. Nah, maka nanti pembahasan dinul Islam nggak jauh daripada ini. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ini sistem yang matematik. Kemudian di dalam pembahasan ini ada penambahan yang harus kita kombinasikan ketika para salaf itu melihat aspek-aspek Islam itu hanya ada 2. Pertama adalah al-istislam, yang kedua al-inqiyad.
Al-istislam itu artinya kepasrahan, ya. Kemudian al-inqiyad bermakna ketundukan. Sehingga Muhammad At-Tamimi itu memberikan definisi yang bisa kita jadi rujukan bahwa Islam itu adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Misalnya yang memberikan definisi ini sih ikhwan-ikhwan salafi ya. Dan memang rujukannya dari al-usul as-salasah atau ada juga di kitab yang semakna dengan ini, al-wajibat al-mutahattimat ala kulli muslimin wa muslimat, itu juga sama definisi ini. Nah, sementara kalau di sini makna Islam itu ada beberapa persamaan sih sebenarnya. Mungkin ke depan besok atau di pertemuan kan, kalau bisa ada proyektor ya. Sebagian ini sudah saya salin ke dalam bentuk PowerPoint, tapi saya nggak bawain. Proyektor yang wilayah. Ini cukup ya. Sampai sini saya hapus dulu nih. Ada ini katanya masalah sih di meja. Jadi makna Islam kita pakai dua pendekatan ya. Yang pertama tadi al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian yang kedua wal inqiyad lahu bitta'ah. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah al-istislam. Ini pasrah. Kepasrahan yang total kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'at. Ketundukan kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa ahli, dan pelakunya. Ya. Yang tadi al-islamu, jadi makna Islam ini harus memiliki 3 unsur atau harus meliputi 3 unsur. Pasrah al-istislam lillahi bitauhid. Tulisannya jangan itu dulu. ya terlalu bagus ini bacanya. Kemudian yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nulisnya susah ini. Nanti dikasih itu ya, materinya, insyaallah. Gitu ya. Oh, ini dengerin dulu aja. Nah, ini ininya dulu. Nah, bedanya pasrah dan tunduk apa kira-kira? Menerima. Qadarullah. Pasrah itu berusaha dulu ya. Jadi kalau ini adalah amalan hati, Hatinya. i'tiqadiyah, keyakinan, maka digantikan dengan at-tauhid. Tapi kalau tunduk ini sudah amaliyah, pelaksanaan, maka digantikan dengan taat. Ya, begitu tuh bedanya. Jadi dua-duanya harus terwujud, dan kedua-duanya
tidak bisa dipisahkan juga dari yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Maka nanti kita akan dapati di dalam kita nanti buka di dalam Islami. Al-Islam. Al-Islam. Ya, sholat Islam. Allah. Ya, tauhid. surah 37 ayat 103. Ini nih. Selamat. Artinya Maka ketika keduanya berserah diri. dan dia bersih membagikan anaknya atas istrinya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, Iwan bin Abdullah, contoh yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail ini menjadi apa ya, pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita mendefinisikan Islam. Kenapa dia mampu mengorbankan? Jadi artinya Ismail mau disembelih dan Ibrahim juga tega akan menyembelih, ya, yang tadi adalah merupakan wujud amal. Itu ternyata diawali oleh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Jadi keyakinannya kepada Allah itu sudah sangat top, gitu ya. Nah, sehingga keyakinan itulah yang menumbuhkan ketaatan. Apapun perintah dari Allah, karena ini diyakini dengan keyakinan yang benar, maka dilaksanakan. Falamma aslama, maka ketika mereka sudah berserah diri. Nah, di situ makna Islam bermakna berserah diri. Yang tentunya kepasrahan itu ditindaklanjuti dengan amaliyah. Nah, kemudian kenapa ini harus menjadi pelengkap bagi dua hal ini? Kita bisa buka di dalam surah 6 ayat 79. Ini wajah sama Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, maka Ikhwan fillah, kalau kita menjadi seorang muslim hanya membekali dua pemahaman keislaman itu hanya ini, tanpa dengan ini, tidak berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya, sepertinya belum pas keislaman kita itu. Ya. Sehingga apa artinya? Mau tidak mau, kita harus berupaya menyempurnakan keislaman kita dalam apa ya? Sistem yang bisa mewujudkan itu semua. Maka berpecah belah, kemudian memisahkan aspek ubudiyah dengan aspek sosial, itu adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Nah, maka seorang muslim itu tidak bisa berlepas diri dari sistem Islamnya. Sekarang kan banyak yang pokoknya saya ibadahnya, yang penting ibadah saya nyaman, semua terpenuhi dengan lengkap, syarat hukumnya lengkap. Dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam sistem yang jahil. Ini terpenuhi nggak ya ini? Baro'ah dari sistem yang jahil dan orang-orang yang mengusung sistemnya. Ternyata itu tidak, belum lengkap keislamannya. Maka dari sisi makna saja keislamannya masih belum lengkap. Nah, ini kalau kita melihat makna Islam dari ini nih, dari al-usul as-salasah.
Lalu bagaimana kalau kita melihat dari ini yang Rasmul Bayan dan memang saling melengkapi. Bisa baca nih yang Islam wajah, menundukkan wajah, jangan. Islam ya benar. Ya. Nah itu. Islamul wajhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk berkumpul, bersilaturahim, bertatap wajah dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal kebaikan kita pada malam ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sebelum kepada materi yang nanti akan sama-sama kita bahas, ada yang memang masih belum terpecahkan ya dari proses tarbiyah yang apabila kita bandingkan bagaimana orang-orang terdahulu mentarbiyah dirinya sehingga menjadi orang-orang yang kuat dengan kita hari ini, tentunya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Menelaah materi taklim yang kemarin terbit dan saya terima dari Daulah Timur, ini saya teringat beberapa referensi yang tentunya mungkin nanti bisa sama-sama kita pelajari, yang dari referensi-referensi itu saling menguatkan. Jadi memang saya sendiri juga tidak mendapatkan bekal untuk menguraikan materi taklim panduan pusat seperti apa yang diharapkan oleh pengarangnya dan penyusunnya. Akan tetapi dari beberapa materi yang pernah didapatkan, mudah-mudahan ada jalan ataupun benang merah yang sama. Nah, dari setengah halaman atau setengah buku yang dipelajari, itu ternyata akhirnya saya ingat ada yang namanya buku Rasmul Bayan. Pernah ada yang ini nggak? Rasmul Bayan. Rasmul Bayan itu tipis, tapi sekarang sudah ada sarahnya. Sarah Rasmul Bayan. Buku ini halamannya ada sekitar 294. Tapi pokoknya hanya 4 panduan ya. Mengenal syahadat, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, dan ma'rifatul insan. Ini segini nih. Jadi mengenal syahadat atau memaknai syahadat, makna la ilaha illallah, dan ma'rifatullah, ma'rifatul din, ma'rifatul rasul, ma'rifatul insan, ini segini. Kemudian masih ada 3 lagi. Dan ini merupakan paket. Jadi kalau paket tarbiyah nih dasar ini segini nih. Jadi yang pertama ini Sarah Rasmul Bayan, Sarah Rasmul Bayan tarbiyah. Kemudian Sarah Arkanul Bai'ah. Jadi ternyata yang Allah, bai'ah yang merupakan sesuatu yang sering kita ucapkan, itu ternyata perlu kita dalami dan kita perlu kuatkan dengan memahami unsur-unsur yang nanti akan menguatkan bai'ah. Di dalamnya seperti al-fahmu, pemahaman terhadap bai'ah. Itu ternyata pendalaman materinya cukup dalam. Sehingga bagaimana bai'ah itu mengakar. Ternyata ada ilmunya itu. Dan di sini ada 10 pilar bagaimana kita memahamkan bai'at sehingga itu mendarah daging dalam diri kita. Waktu tahun 93 itu saya pernah ikut Riko tarbiyah itu. Ada beberapa materi itu yang memang dirahasiakan, dia hanya diberikan kepada orang terpilih. Namun hari ini insya Allah materinya terbuka, dan mungkin ini yang merupakan hari ini yang terbuka ini. Karena bai'ah waktu itu tidak ditujukan kepada khalifah, walaupun sebenarnya bai'ah yang dimaksud adalah ditujukan kepada seorang khalifah. Karena waktu itu belum ada, dan itu sesuatu yang tabu diceritakan.
Nah ini sudah terbuka. Ada 10 pilar bagaimana kita mengamalkan bai'ah. Kemudian dari pemahaman dasar kita terhadap materi dasar Islam, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul din, ya. Kemudian ditambah dengan pembekalan kita terhadap pendalaman bai'at, maka sejatinya seorang muslim harus punya 10 karakter. Ada syarat 10 muwasafat, 10 karakter seorang muslim. Jadi seperti dulu kan kita pernah dengar ya, salimul aqidah, sahihul ibadah, yang kayak gitu ya. Nah, 10 karakter tuh harus benar-benar kita pahamkan. Dan itu bukunya lengkap gitu. Jadi 10 karakter yang harus dipahamkan atau dipahami oleh seorang muslim agar dia itu menjadi muslim yang tangguh. Nah, kalau yang ini sebenarnya agak khusus. Secara usul Isrin ada 20 prinsip dasar yang ditanamkan oleh Hasan Al-Banna yang mungkin nanti kita bisa kombinasikan dengan kita. Karena kalau di sini Islam adalah negara. Tapi prinsip-prinsip yang lain insya Allah kuat, sama begitu ya. Cuma beberapa hal yang perlu kita komunikasikan dengan kita adalah di beberapa prinsip yang merupakan fondasi. Nah, buku ini menjadi dasar kalau kita melihat Islam dari sisi ataupun dari aspek tarbiyah. Nah, kalau kita merujuk kepada bagaimana para ulama salaf menguraikan Islam yang didasari oleh 3 pilar tadi ya, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini ada al-usul as-salasah atau as-salasatul usul. Ini majmu' syuruh. Jadi saran dari 4 ulama besar. Ini hampir 536 halaman. Gundul semua. Subhanallah. Dan ini ternyata memang mempelajari dan membuka buku-bukunya subhanallah. Ingat beberapa kajian-kajian yang dulu pernah didapatkan. Kemudian yang paling menarik dalam buku-buku ini adalah bahwa buku ini diawali dengan bagan. Bagan itu artinya alur logika berpikir bagaimana kita memahami Islam. Kalau kita sering dengar ataupun sering melihat videonya Ustaz Adi Hidayat itu begitu tuh mekanismenya, sistematikanya. Jadi apabila ingin menguraikan sesuatu dimulai dari definisi. Definisi ini di dalam Quran ayat berapa yang terkait. Kemudian dalam hadis siapa, nomor berapa yang terkait dengan materi ini, baru diuraikan materi. Nah, penguraian materi ini yang nanti akan menjadikan seseorang itu keluasan berpikirnya semakin bertambah. Nah, jadi ini pengantar. Kemudian manajemen dakwahnya ada kapital selekta dakwah itu 4 jilid juga. Jadi ternyata memang mau tidak mau ya, sebagai murabi, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah yang saling menguatkan, nggak mau harus memang banyak baca. Ya, benar. Dan Iwan Fitnatullah, apa yang hari ini disajikan itu mungkin baru 1/4 panduan sederhananya dari yang buku yang kemarin diterima Amir Wilayah itu. Kan kita mengenal Ma'rifatul Din di awal, ya. Kemudian di sini kita belum belajar Sirah Nabawiyah, ya. Kemudian Sabilillah dan Sabilil Tauhid nggak diurai di sini. Kemudian Al-Amwal fil Islam juga tidak diurai, itu ya. Kemudian Al-Furqan tidak diurai, Al-Wala wal Bara juga tidak diurai. Artinya apa? Al-Wala wal Bara mungkin segini juga bukunya, bahkan lebih tebal, nanti seperti ini. Seperti ini ya. Al-Wala wal Bara segini. Al-Amal fil Islam apabila dikupas juga bukunya tebal. Ya, kemudian belum lagi hal-hal yang memang materi khusus, kehalifan Islam itu mungkin khusus. Belum di dalamnya juga ada jamaah imamah bai'ah juga memang khusus. Kita akan sajikan bagaimana konsep jamaah imamah bai'ah ini juga cocok ataupun disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian iman hijrah jihad juga belum. Nah, artinya apa?
seperempat panduan dasar itu seperti ini rujukannya kalau kita ingin kuat gitu ya. Nah maka silakan untuk bayangkan seberapa waktu yang harus kita pergunakan untuk membaca. Jadi kalau ceritanya seorang profesor yang sudah pinter itu sehari habis 3 jilid bacanya. Saya bisa baca tapi gak nempel. Ya, itu yang sudah pinter, itu 3 jilid. Banyak yang langsung 3 jilid. Maka dia pustakannya banyak. Nah maka mungkin inilah ibrah dari satu ayat yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan asma Rabbu yang menciptakan. Karena ternyata apa yang diuraikan oleh para muassis dakwah yang mengarang buku-buku ini juga tidak lain adalah mereka ingin mencoba menjelaskan apa yang dia tangkap dari apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Di depan nggak apa. Nah maka alhamdulillah ini sebagai gambaran awal tentang materi tarbiyah yang saya sedang menggodok bagaimana ini bisa nanti ditularkan ke seluruh wilayah di Daulah Jawa, yang mudah-mudahan juga mungkin nanti perlu masukan ya dari teman-teman sekalian agar bagaimana mengkomunikasikan bahasa yang tepat kepada para mat'u yang tentunya memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda, tetapi harus kita selami pemahamannya agar mereka juga punya pemahaman yang sama dengan kita. Karena hanya itulah yang menjadi tujuan kita apabila kita ingin sukses di dalam berdakwah, di mana antara mat'u dan yang antara murabi dan yang diajak, ataupun ada murabi dan mutarabi memiliki pemahaman yang sama. Sehingga nantinya bukan berarti seorang murabi itu yang paling pandai, dia hanya punya waktu lebih awal mempelajarinya. Jadi murabi dan mutarabi itu hanya berbeda di sisi waktu. Dia tahu lebih dahulu. Pada prakteknya nanti pemahaman ataupun pemahaman ilmu itu dipahami ataupun bisa kita lihat dari seberapa sungguh-sungguh dia mengejar ketertinggalannya karena waktu yang dia miliki. Ya, Umar. Baik, Sampai belum, Mas? kita masuk ke materi Ma'rifatuddin. Jelas ya, kita bahas bahwa ad-din itu ada dua. Ada dinullah ya, dan dinun nas. Nah, dari beberapa pendalaman ayat-ayat Quran, kita juga mendapati bahwa ternyata dinullah itu hanya satu, Islam. Lalu bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi? Dinullah bukan itu kira-kira. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan ini ya, bukan saling ini, tapi ini kita mencoba mendalami, dan bisa jadi apa yang kita pahamkan ataupun yang kita ambil dulu itu sebuah koreksi. Lalu bagaimana dengan tadi ya? Ini hari ini kita anggap Nasrani dan Yahudi kita belum masukkan kemana gitu ya. Ini kan ada memiliki namanya kitab Injil. Ini yang punya kitab Taurat ya. Nah, kita coba buka di dalam surah Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kira-kira kalau lihat ayat ini, bagaimana ya pemahaman kita tentang ini? Apakah Nasrani dan Yahudi masuk dinullah? Kemudian kita bandingkan dengan surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka sebenarnya dinullah adalah Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati. Ayat berapa tuh? Ali Imran 85. 385 ya. Nah, dari beberapa kajian sejarah juga nanti kita akan dapati bahwa memang dinullah itu hanya satu, atau yang dianggap sebagai agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Ini bisa kita pahami bahwa Allah adalah zat yang satu, dia juga pasti menurunkan agama yang satu. Nah, lalu bagaimana dengan umat-umat yang terdahulu? Mereka sebenarnya Muslim pada saatnya. Maka kita akan dapati nabi-nabi itu mengaku ataupun memproklamirkan dirinya sebagai Muslim. Nah, dari sini kita memberikan atau punya satu garis yang lurus apabila kita memahamkan tentang dinul Islam, ya, dan din itu hanya satu. Ini sebenarnya pemahaman kita ataupun ma'rifatul din itu intinya mengajarkan seluruh umat manusia untuk bersatu dalam satu sistem, di mana kita pahami ad-din tidak hanya agama, tapi ad-din adalah undang-undang, ya. Ad-din ini undang-undang. Surah 12 ayat 76. Kemudian ad-din juga bermakna hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, ya. Kemudian juga di dalam surah 16 ayat 52. Dan makna-makna yang lain. Yang kesimpulannya adalah bahwa ad-din tidak hanya dimaknai sebagai agama yang merupakan tata aturan bagaimana manusia secara vertikal berhubungan dengan Allah, tetapi juga ad-din dengan makna yang lebih luas, dia adalah sistem hidup, minhajul hayat bagi seorang muslim yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Dan ternyata itu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Islam yang sampai kepada Rasulullah SAW adalah Islam ataupun dinul Islam yang sempurna, yang telah menyempurnakan syariat agama-agama sebelumnya. Maka dengan mempelajari Al-Islam hari ini, insya Allah kita sudah melaksanakan apa yang dulu para nabi dan umat-umat terdahulu dilaksanakan. Bagaimana haji disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkurban disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat juga disempurnakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi ciri khas Islam yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin hari ini adalah sesuatu yang merupakan ajaran kesempurnaan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan kaumnya sampai yaumil akhir. Nah, maka dinul Islam, mempelajari dinul Islam adalah mempelajari karakter dari Al-Islam, yaitu kesempurnaan. Nah, kemudian kemarin sekilas diberikan pemahaman bahwa
dinul Islam. Dinul Islam. Di dalamnya ada marotib, martabat, level gitu ya. Martabatnya itu al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan. Repetitif. Di bawahnya marotib ada al-arkan, rukun. Maka di dalamnya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ihsan ada 2. Dua. Iman Islam ihsan. Benar ya, gitu ya. Nah maka nanti pembahasan dinul Islam nggak jauh daripada ini. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ini kan di martabat ini. Kemudian di dalam pembahasan ini ada penambahan yang harus kita kombinasikan ketika para salaf itu melihat aspek-aspek Islam itu hanya ada 2. Pertama adalah al-istislam, yang kedua al-inqiyad. Al-istislam itu artinya kepasrahan, ya. Kemudian al-inqiyad bermakna ketundukan. Sehingga Muhammad At-Tamimi itu memberikan definisi yang bisa kita jadi rujukan bahwa Islam itu adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Misalnya yang memberikan definisi ini sih iwan-iwan salafi ya. Dan memang rujukannya dari al-usul as-salasah atau ada juga di kitab yang semakna dengan ini, al-wajibat al-mutahattimat ala kulli muslimin wa muslimat, itu juga sama definisi ini. Nah sementara kalau di sini makna Islam itu ada beberapa persamaan sih sebenarnya. Mungkin ke depan besok atau di pertemuan kan, kalau bisa ada proyektor ya. Sebagian ini sudah saya salin ke dalam bentuk PowerPoint, tapi saya nggak bawain. Proyektor yang wilayah. Nah, ini cukup ya. Sampai sini saya habis dulu nih. Ada ya. Ini katanya Masalah sebelum meja. Jadi makna Islam kita pakai 2 pendekatan ya. Yang pertama tadi al-istislam, al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian yang kedua wal inqiyad, inqiyad lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah al-istislam. Ini pasrah. Kepasrahan yang total kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'at. Ketundukan kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa ahli, dan pelakunya.
Ya. Yang atas itu al-Islamu, Al-istislamu al-Islam. jadi makna Islam ini harus memiliki 3 unsur atau harus melingkupi 3 unsur. Pasrah al-istislam lillahi bitauhid. Tulisannya jangan itu. Ya, terlalu bagus jadinya bacanya. Kemudian yang kedua wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nulisnya susah ini. Nanti dikasih itu ya, apa namanya, materinya, insyaallah. Gitu ya. Oh, ini dengerin dulu aja. Nah ini ininya dulu. Nah, bedanya pasrah dan tunduk apa kira-kira? Menerima. Qadarullah. Pasrah itu berusaha dulu kemudian. Jadi kalau ini adalah amalan hati, Artinya i'tiqadiyah, keyakinan, maka digantikan dengan at-tauhid. Tapi kalau tunduk ini sudah amaliyah, pelaksanaan, maka digantikan dengan taat. Ya, begitu tuh bedanya. Jadi dua-duanya harus terwujud, dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan juga dari yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Maka nanti kita akan dapati di dalam, kita nanti buka di dalam Islami. Al-Islam. 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 Yang tauhid. Ya, surat Islam. Allah. Ya, tauhid. surah 37 ayat 103. Ini nih. Selamat. Artinya maka ketika keduanya berserah diri. dan dia bersih membagikan anaknya atas beriisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, Iwan Fitinullah, contoh yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail ini menjadi apa ya, pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita mendefinisikan Islam. Kenapa dia mampu mengorbankan? Jadi artinya Ismail mau disembelih dan Ibrahim juga tega akan menyembelih, ya, yang tadi adalah merupakan wujud amal. Itu ternyata diawali oleh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Jadi keyakinannya kepada Allah itu sudah sangat top, gitu ya. Nah, sehingga keyakinan itulah yang menumbuhkan ketaatan. Apapun perintah dari Allah, karena ini diyakini dengan keyakinan yang benar, maka dilaksanakan. Falamma aslama, maka ketika mereka sudah berserah diri. Nah, di situ makna Islam bermakna berserah diri. Yang tentunya kepasrahan itu ditindaklanjuti dengan amaliyah. Nah, kemudian kenapa ini harus menjadi pelengkap bagi dua hal ini? Kita bisa buka di dalam surah 6 ayat 79. Ini wajah dari samawati wal ardh. Ini bahwa agama musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, maka Ikhwan Fillah, kalau kita menjadi seorang muslim hanya membekali dua pemahaman keislaman itu hanya ini, tanpa dengan ini tidak berlepas diri dari
kemusyrikan dan pelakunya sepertinya belum pas keislaman kita itu. Ya. Sehingga apa artinya? Mau tidak mau, kita harus berupaya menyempurnakan keislaman kita dalam apa ya? Sistem yang bisa mewujudkan itu semua. Maka berpecah belah, kemudian memisahkan aspek ubudiyah dengan aspek sosial, itu adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Nah, maka seorang muslim itu tidak bisa berlepas diri dari sistem Islamnya. Sekarang kan banyak yang pokoknya saya ibadahnya, yang penting ibadah saya nyaman, semua terpenuhi dengan lengkap, syarat hukumnya lengkap. Dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam sistem yang jahil. Ini terpenuhi nggak ya ini? Baro'ah dari sistem yang jahil dan orang-orang yang mengusung sistemnya. Ternyata itu tidak, belum lengkap keislamannya. Maka dari sisi makna saja keislamannya masih belum